teman-teman di skala kota, sebenarnya dasar pemikirannya apa sih? Apa event hanya sekedar ide dari pemerintah daerah aja? Atau memang kira-kira ada kerangka pembangunan yang menjelaskan kenapa event menjadi penting? Oke, halo teman-teman di skala kota, balik lagi bersama gua Bumi. Hari ini gua mau nanya ke lu semua, kayak lo pernah nggak sih ngerasa kayak hampir tiap minggu di ibu kota kita tuh selalu ada event, mulai dari konser, pameran, festival, bahkan sampai ada event olahraga gitu. Dan kadang ya gue mikir acaranya tuh selalu diadakan di akhir pekan dan timeline-nya tuh selalu barengan gitu ya. Kayak misalkan let's say ada acara pameran, dan di tempat yang lain juga ada acara festival. Dan menurut gua, fenomena ini tuh bukan cuma terjadi di Jakarta aja, tapi juga banyak di kota-kota lain kayak Jogja, Bandung, Surabaya, dan masih banyak lagi. Dan terusnya, kadang gue mikir, ini sebenarnya event tuh kena buat apa sih? Kenapa sih banyak banget event? Dan faedahnya apa buat kita? Apakah emang anggarannya gede? Dan menurut gue sih, jujur aja, itu wajar banget ya, karena mungkin selama ini kita terbiasa melihat event itu hanya dari di depan layar aja. Dan kita juga jarang lihat nih, apa sih yang terjadi di belakangnya ataupun setelahnya gitu. Dan di banyak negara sebenarnya event sudah berubah fungsi, bukan lagi sekedar hiburan semata. Ataupun sekedar hanya mencari keramaian aja. Tapi menjadi alat untuk menarik wisatawan, menggerakkan UMKM, menarik investasi, dan juga memperkenalkan identitas daerah di sebuah kota. Nah, sekarang gue mau tanya ke teman-teman di skala kota. Menurut lo, apakah daerah-daerah di Indonesia sudah melihat event dengan cara pandang yang sama? Dan kira-kira apa sih dampaknya bagi masyarakat? Pada bulan April tahun 2026, masyarakat Indonesia melakukan sekitar 97,55 juta perjalanan wisatawan Nusantara. Di sisi lain, di Indonesia juga menerima 1,25 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dan tingkat hunian hotel pun, hotel-hotel berbintang, bintang 4 ke atas, itu pun naik sampai 49%. Dan logikanya gini ya, jutaan orang sedang berpindahan dari suatu daerah ke daerah lain, hanya untuk sekedar berwisata, mencari pengalaman, menghadiri acara, dan setiap daerah pun mulai menghadapi pertanyaan yang sama. Gimana sih caranya agar kita mau datang ke suatu tempat? Dan gimana sih caranya agar mereka mau tinggal lebih lama di daerah kita? Ya kalau misalkan menurut gua, salah satu strateginya ya bisa jadi pemerintah daerah harus bisa buat event. Karena event bisa memberikan daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke suatu tempat. Dan cara pandang seperti ini sepertinya bukan sekedar pendapat aja sih menurut gua. Positioning event sendiri pun sudah sangat diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menegaskan bahwa pariwisata bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing daerah. Oke, kalau event memang bisa menarik wisatawan, menggerakkan ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah, menurut teman-teman di skala kota, sebenarnya dasar pemikirannya apa sih? Apa event hanya sekedar ide dari pemerintah daerah aja? Atau memang kira-kira ada kerangka pembangunan yang menjelaskan kenapa event menjadi penting? Nah, sekarang gue kasih tahu ke teman-teman di skala kota. Kalau kita melihat framework Smart City atau yang lagi common bisa dibilang kota cerdas yang ada di Indonesia, ada satu dimensi yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu dimensi Smart Branding. Cara sederhana, Smart Branding adalah bagaimana sih suatu daerah membangun identitas dan daya tariknya agar lebih dikenal dan lebih mudah diingat dan pastinya banyak yang ngunjungin. Di dalam dimensi Smart Branding itu terdapat 3 pilar utama, yaitu tourism, business, dan appearance. Kalau disederhanain, ketiga pilar ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana sebuah daerah menjadi lebih menarik untuk dikunjungi, lebih dikenal, dan lebih mendatangkan peluang bisnis nih bro. Dan lo tahu nggak sih teman-teman, event menjadi salah satu instrumen yang paling mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut secara bersamaan. Karena event bisa mendatangkan wisatawan, menggerakkan aktivitas ekonomi, sekaligus membangun citra dan identitas sebuah daerah. Makanya, gak heran banyak pemerintah daerah mulai sekarang melihat event bukan lagi sekedar hiburan aja, melainkan sebagai salah satu strategi untuk pembangunan ekonomi daerah. Nah, sekarang kalau misalkan lo masih nanya, emang bener ya event bisa menjadi ekonomi baru buat Indonesia? Coba deh sekarang lo lihat apa yang terjadi di Singapura pada tahun 2024. Negara ini menjadi tuan rumah konser Coldplay dan Taylor Swift. Ada yang nonton nggak, teman-teman? Coba dong komen di bawah.
Menurut channel New Asia yang mengutip Monetary Authority of Singapore atau MES, kehadiran konser-konser besar tersebut diperkirakan menghasilkan penerimaan pariwisata antara 350 hingga 450 juta dolar Singapura, bro. Kalau dikonversiin ke rupiah sekitar 4-5 triliunan rupiah lah ya. Nah, itu kan gila banget gitu. Dan yang datang kira-kira juga bukan warga Singapura aja, tapi ratusan ribu pengunjung dari negara-negara tetangga, kayak termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, sampai ke Thailand. Bahkan, menurut laporan dari Reuters, Taylor Swift diperkirakan menarik lebih dari 300.000 pengunjung ke Singapura selama rangkaian konser berlangsung. Dan lo tahu nggak, bukan cuma Singapura aja sih sebenarnya yang melakukan strategi ini. Banyak negara Asia yang memang melakukan strategi yang sama, kayak Thailand misalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, secara aktif mendorong strategi yang disebut konser tourism, yaitu menarik wisatawan melalui konser internasional dan festival berskala besar. Selain menjadi tuan rumah berbagai konser musik dunia seperti Bruno Mars, Coldplay, dan Blackpink, Thailand juga memiliki festival Songkran, sebuah festival yang bukan hanya menjadi identitas budaya, tapi juga menjadi penggerak ekonomi tersebut. Pemerintah Thailand melaporkan bahwa perayaan Songkran menghasilkan lebih dari 26,5 miliar baht atau sekitar 12 triliun rupiah dari aktivitas pariwisata dan juga belanja masyarakat. Ya, artinya yang dijual bukan hanya acara, tapi seluruh aktivitas ekonomi yang tercipta untuk meningkatkan pendapatan negara. Kalau di Korea, mungkin agak berbeda nih strategi yang digunakan. Mereka memanfaatkan gelombang Korean Wave atau Hallyu melalui konser K-pop festival, budaya, hingga berbagai event internasional. Menurut Korea Foundation, gelombang Hallyu telah menjangkau lebih dari 225 juta penggemar di seluruh dunia dan menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Korea dalam satu dekade terakhir. Ya kalau misalkan ditarik satu kesimpulan, ya tujuannya tetap sama, yaitu menarik daya tarik orang untuk datang ke suatu tempat. Nah, sebenarnya fenomena ini dikenal dengan bahasa kerennya sih multiplier effect atau efek pengganda. Ketika satu event berhasil menarik orang datang, yang bergerak bukan hanya penyelenggara acara aja, tapi banyak sektor yang terlibat seperti di hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga ke industri kreatif. Dan semakin besar skala eventnya, semakin besar juga dampak ekonomi yang diciptakan. Nah, sekarang gua mau ngomongin di negara kita sendiri loh, yaitu di Indonesia. Banyak daerah yang memang menjadikan event sebagai instrumen pembangunan. Ambil contoh deh di Banyuwangi. Pada awal tahun 2000-an, daerah ini memang belum dikenal sebagai destinasi wisata. Namun, melalui berbagai event yang terhimpun dalam Banyuwangi Festival, pemerintah daerah berhasil membangun citra Banyuwangi sebagai destinasi wisata dan budaya. Ya, hasilnya terlihat dalam lonjakan kunjungan wisatawan. Menurut data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, panjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi mencapai 3,60 juta orang. Nah, ini naik sekitar 7,25% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 3,4 juta kunjungan wisatawan. Angka ini menunjukkan bahwa event, lagi-lagi, bukan sekedar menjadi acara ataupun kalender tahunan aja, melainkan event menjadi salah satu alasan mengapa sih orang harus datang ke Banyuwangi. Selain itu, event seperti konser musik, festival di Indonesia, bahkan sport festival aja saat ini sudah banyak di Indonesia, dan itu dilakukan hampir setiap minggu, bahkan tiap bulan selalu ada kegiatannya. Nah, jadi teman-teman Niskala, menurut lo, apa event daerah hanya hiburan sesaat? Ya kalau misalkan dari gue pribadi sih, ya tergantung ya. Kalau misalkan event cuma sampai di panggung aja, ya jadinya cuma datengin keramaian aja, udahnya ya udah dilupain aja gitu. Tapi kalau event udah mulai jadi pintu masuk buat pariwisata, ngegerakin UMKM, mendorong ekonomi kreatif, dan juga memperkuat identitas daerah, maka event berubah jadi instrumen pembangunan dan ekonomi baru untuk daerah. Karena ya, di era sekarang tuh, daerah nggak hanya bersaing buat infrastruktur, mereka juga bersaing buat ngedapatin perhatian dari publik. Dan menurut gue sih, event adalah salah satu cara yang mungkin bisa dibilang cukup efektif gitu untuk mendapatkan perhatian dari publik. Ya karena pada akhirnya, event yang paling sukses itu bukan yang emang event yang paling ramai, yang paling mewah, tapi yang mampu menciptakan manfaat jangka panjang ke depannya. Ya pastinya bagi ekonomi Indonesia, masyarakat, dan juga masa depan daerah itu sendiri gitu. Kira-kira di daerah lo ada nggak sih event menarik yang perlu gue kunjungin? Karena jujur gue anak event banget dan gue penasaran banget di daerah kalian itu ada nggak sih event-event yang menarik yang gue kunjungi? Coba dong teman-teman bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.